Pernah gak sih kalian tuh bertanya atau pernah dengar dari berita atau hal-hal lain gitu di dunia sekarang tentang beberapa aktor di layar lebar atau di dunia industri film, sinetron dan dunia industri digital yang sekarang yang berkecimpung di dunia teater pernah sedang atau pernah sengaja belajar keaktoran di teater itu lebih menonjol dari aktor lainnya. Misal Reza Rahardian, siapa sih yang nggak kenal gitu. Lu pernah main Bunga Penutup Abad sama Chelsea Islan, itu cukup populer banget kan di teater. Nah setelah itu ternyata banyak film dan membludak sampai memerankan Habibie. Asik kan. Ini kita contoh lain deh, Happy Salma si sebagai sutradara pun pemeran. Kalau di sinetron kan dia sebagai pemain, nggak sebagai sutradara. Tuh contohnya. Atau ada yang tahu pemerannya Kang Mus, Dadang Suhendar, Dadang Sunandar, Epi Kusnandar. Salah. Epi Kusnandar itu kan aslinya orang teater. Sebelum terjun ke film dia di teater. Didi Petet juga termasuk. Pemeran Naga Bonar, Deddy Mizwar itu juga pernah berkecimpung di teater. Nah, banyak kan nama-nama teater tuh. Nama-nama pentolan teater yang kemudian jadi pentolan di film. Apalagi yang baru nih ada dia itu ya secara tidak langsung bukan orang teater, tapi memang dia lulusan dari pendidikan bahasa Indonesia. Aslinya jurusannya keguruan nih. Pasti kalian nggak terlalu kenal, nggak terlalu hafal backgroundnya. Tapi ini yang menarik. Tahu yang sering memerankan pelakor muda, selebgram, lalu kemudian masuk jadi di dunia film ini? Yang tahu? Bukan Nikita Willy. Yang baru nih yang lagi fresh. Chelsea Islan ya dia ikut di teater tapi bukan jurusan bahasa Indonesia tau. Anya Geraldine. Nah ini contoh bahwa memang ternyata pendidikan formal itu atau pendidikan yang memang non formal juga yang tentang teater itu ternyata sangat berguna, apalagi mengasah yang namanya keaktoran. Karena beda nih antara orang yang di dunia teater sama orang yang ada di dunia film. Oke, kita contoh nih. Ada satu hasil wawancara kan sama si Reza Rahardian. Reza Rahardian ini dia ketika memerankan Habibie, tahu apa yang dia lakuin? Yang dia lakuin adalah observasi. Dan ini adalah pembelajaran wajib yang ada di teater. Observasi di teater itu hal yang wajib, entah itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, enaknya dulu ketika Reza Rahardian memerankan Habibie ini, sumber utamanya yaitu Pak Habibie-nya masih ada. Jadi dia bisa observasi secara langsung. Bayangkan, selama 24 jam dalam 3 hari dia ikut kegiatannya sampai tahu bagaimana dia tidur. Ketika makan dia memperhatikan, ketika jalan dia contoh, dia tiru. Akhirnya apa? Ketika dia memerankan Habibie, lihat sampai bibirnya mirip dengan Habibie. Sampai cara ngomongnya, cara makannya, aksen nadanya bayangan itu sampai mirip. Iya, karena yang tidak diajarkan di film secara umum atau yang digital itu proses observasi secara langsung. Ya walaupun ada ya, kita harus tetap observasi, cari referensi. Tapi di teater itu pendalaman karakternya itu memang punya sisi yang lebih tinggi. Karena nilainya harus cukup value ketika dia observasi itu harus cukup mendalam. Karena bedanya ketika kita syuting sinetron atau film pendek atau katakanlah ketika kita nih bikin film pendek,
pasti yang dibuat adalah bagaimana satu scene rapih dan beres. Dialognya dihafalnya hanya satu scene dulu. Itu boleh. Sementara kalau kita memerankan teater, yang kita hafal itu satu naskah full. Bisa berbulan-bulan latihannya. Paling cepatlah 1 bulan. Kita harus hafal 100, 200 halaman yang isinya kalau kita jadi pemeran utama itu harus hafal semua. Beda dengan yang namanya ya film secara kontemporer yang sekarang ya. Nah itu bedanya, sehingga proses observasi, apalagi observasi secara langsung kayak Reza Rahardian tadi, itu menentukan kualitas aktornya. Dan ini secara tidak langsung membawa mereka ke kebiasaan atau habit ketika memerankan 1 atau 2 tokoh. Asik kan ketika ketika kita bisa memerankan semirip mungkin, ketika apalagi tokoh-tokoh nasional dan beberapa hal penting dan hal yang detail itu bisa tersampaikan. Apalagi syarat ketika memerankan Habibie itu, kata yang Habibie itu apa coba? Tidak boleh ada sedikit pun yang ditambah-tambahi. Artinya apa? Gaya pun katanya tidak boleh. Dan itu tantangan besar. Itu hebatnya bagaimana teater. Nah, gimana sih kalau misal tokohnya udah nggak ada? Maka kalau di teater ada yang namanya observasi tidak langsung. Nah, ketika observasi tidak langsung ini kita bisa sama sih, bisa tidak apa ya namanya? Tidak langsung ke orangnya, tapi kita observasinya langsung, misal ke anaknya, wawancara, ke beberapa kerabatnya misal, atau ke teman-teman sekolahnya yang memang cukup dekat. Misal ketika ada yang ingin memproduksi film tentang Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat, maka misal kita wawancara pengikutnya, wawancara ajudannya atau siapa yang memang tahu karakternya, kebiasaannya, atau sekarang mungkin anaknya ya. Nah, itu wawancara tidak langsung. Nah, ada juga yang memang nanti kita bayar referensi. Apakah itu dari buku, apakah itu dari catatan, apakah itu dari film misal, atau mungkin dari cerita-cerita. Nah, nanti ini biasanya diberi referensi dan arahan dari sutradara. Nah, ini yang menarik di teater. Kenapa kemudian orang teater bisa memerankan tokoh dengan begitu baik dan mendalam. Bahkan ini pengalaman secara pribadi. Ketika salah satu stasiun TV datang ke kota kita nih, katakanlah kota kecil nih. Kita kan di Kuningan, kota kecil. Ketika mereka ingin cari talent, ingin cari aktor, mereka gak mau cari yang mentah. Maka mereka cari komunitas teater yang ada di daerah. Dan waktu itu teater Sado yang dipilih. Kayak gitu. Itu contoh tentang teater. Gitu bro. Stop recording.